Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Puja Helansari dengan NPM C1C023016 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 7 yang berjudul tentang transaksi entitas induk dan entitas anak pada utang, yaitu pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Jadi bab ini nih sangat penting karena membahas bagaimana hubungan keuangan antara entitas induk dan entitas anak dalam satu kelompok usaha, khususnya yang berhubungan dengan utang dan obligasi. Jadi awalnya itu kita akan membahas terlebih dahulu konsep dasarnya, terus lanjut ke contoh perhitungannya, sampai ke cara eliminasi transaksi antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, tujuannya agar laporan keuangan yang dibuat tidak menampilkan transaksi yang hanya terjadi di dalam grup-grup saja, tapi benar-benar mencerminkan hubungan dengan pihak luarnya. Nah, oke, maka kita langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah konsep dasar transaksi utang dalam kelompok usaha. Nah, yang pertama ini kita perlu memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, di dalam kelompok usaha, entitas induk dan entitas anak dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, walaupun mereka terpisah secara hukum, secara ekonomi mereka satu kesatuan. Jadi, kalau ada transaksi antar entitas seperti meminjam uang atau pembayaran bunga, maka transaksi itu tidak boleh muncul di dalam laporan konsolidasian. Kenapa? Karena sebenarnya dalam grup perusahaan tidak punya hubungan utang piutang dengan pihak luar, yang mana semuanya itu masih dalam lingkup internal perusahaan. Oke, kita selanjutnya itu ke pembahasan mengenai transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Nah, biasanya transaksi ini terjadi saat entitas induk itu memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, tetapi di saat laporan keuangan digabung, saldo utang dan piutang antar mereka ini harus dihapus atau dieliminasi terlebih dahulu. Oke, kita coba ilustrasikan, yaitu PTP dan PTS. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Pada PTP ini memiliki 100% saham pada PTS. Nah, pada tanggal 1 Juli 2020, PTP ini memberikan pinjaman sebesar 500 juta kepada PTS dengan bunga 5% per tahun. Nah, bunganya ini dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, dana tersebut digunakan PTS untuk membuka lini bisnis baru. Nah, sedang untuk perhitungan bunganya itu adalah 500 juta ini tadi dikalikan 5% terus dikali dikali setengah 1/2. Nah, itu sehingga didapatkan hasilnya 12 juta 500 per semester. Jadi dalam setahun itu total bunganya itu adalah 25 juta. Selanjutnya kita ke pencatatan di PTP ini tadi, yaitu entitas induk. Yang pertama itu terdapat saat pinjaman diberikan. Yang mana itu terjadi penurunan, yaitu piutang kepada PTS di debit sebesar piutang kepada PTS di debit sebesar 500 juta dan kas di kredit sebesar 500 juta. Itu tadi kan saat pinjaman diberikan, dan selanjutnya itu adalah saat bunga diakui, yang mana piutang bunga di debit sebesar 12.500 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 12.500. Nah, itu tadi adalah pencatatan di PTP. Sekarang ini adalah pencatatan di PTS, yaitu entitas anaknya, yang mana saat menerima pinjaman kas ini di debit sebesar 500 juta dan utang ini kepada PTP di kredit sebesar 500 juta. Dan selanjutnya saat bunga diakui, beban bunganya di debit 12.500, terus utang bunganya di kredit 12.500. Nah, di dalam laporan konsolidasian, akun tersebut harus dihapus, yaitu piutang dan utang sebesar 500 juta, piutang bunga dan utang bunga sebesar 12.500, dan pendapatan bunga dan beban bunga sebesar 12.500. Kenapa? Karena tujuannya supaya laporan keuangan grup tidak menampilkan transaksi yang sebenarnya itu masih terjadi di dalam grup perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu transaksi pembelian obligasi langsung di afiliasi. Nah, selain peminjaman langsung, kadang entitas induk dan entitas anak ini juga terlibat dalam pembelian atau penerbitan obligasi. Dari sisi konsolidasi, keduanya itu dianggap satu entitas pelaporan. Jadi semua efek transaksi seperti ini
Jadi semua efek transaksi seperti ini juga harus dieliminasi, yaitu ada dua situasi yang bisa terjadi. Yang pertama itu pembelian obligasi ini pada nilai par, yaitu atau nilai nominal, terus pembelian obligasi bukan pada nilai par atau ada diskon atau premium. Kita langsung ke contohnya, yaitu pembelian obligasi pada nilai par atau nilai nominal. Nah, misalnya entitas induk menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar pada nilai par dan seluruhnya dibeli oleh entitas anak. Jadi jurnal di entitas induknya itu adalah kas sebesar 1 miliar di debit dan utang obligasi 1 miliar di kredit. Sedangkan jurnal di entitas anaknya itu investasi pada obligasi sebesar 1 miliar di debit dan kas di kredit sebesar 1 miliar. Nah, dalam laporan konsolidasi bahwasanya semua akun ini harus dieliminasi, termasuk pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, dan utang bunga, karena semuanya itu hanya transaksi antar perusahaan di dalam grup. Selanjutnya ke contoh 7.2, yang mana pembelian obligasi bukan pada nilai par. Sekarang kita lihat bahwasanya contoh ketika obligasi dijual tidak pada nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena tingkat bunga kupon ini berbeda dengan tingkat bunga pasar. Misalnya entitas induk menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar dengan bunga kupon 8%. Sementara bunga pasarnya 10%. Artinya obligasi dijual dengan harga 950 juta atau ada diskon sebesar 50 juta. Untuk pencatatan di entitas induknya ini sendiri adalah kas di debit sebesar 950 juta, terus diskon obligasi di debit sebesar 50 juta, dan utang obligasi di kredit sebesar 1 miliar. Sedangkan pencatatan di entitas anaknya, investasi pada obligasi sebesar 950 juta di debit dan kas di kredit sebesar 950 juta. Nah, di dalam laporan konsolidasi, akun investasi obligasi, utang obligasi, atau diskon atau premium, semuanya ini harus dihapus. Karena secara ekonomi, grup perusahaan tidak punya utang kepada dirinya sendiri. Selanjutnya itu adalah ke pembahasan selanjutnya, itu adalah transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pada transaksi pembelian obligasi entitas induk dari pihak non afiliasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelian pada harga saham dengan nilai tercatat dan pembelian pada harga saham dengan nilai berbeda dengan nilai tercatat. Nah, pada saat induk membeli obligasi entitas induk dari non afiliasi ini pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasinya yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anaknya, baik pada nilai par maupun bukan nilai parnya. Nilai parnya itu contoh sebelumnya. Nah, investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Selain itu pendapatan bunga dan beban bunganya juga harus dieliminasi. Nah, jika terdapat piutang bunga dan utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara aktual juga harus dieliminasi. Sedangkan untuk pembelian harga berbeda dengan nilai tercatat, entitas induk itu dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Nah, ketika entitas induk memiliki obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasi muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya kita ke contohnya, yaitu contoh pada pembelian obligasi anak dari pihak non-afiliasi. Misalnya, entitas anak memiliki obligasi senilai 1 miliar dengan nilai tercatat
980 juta. Kemudian entitas induk membeli obligasi itu dari investor luar sebesar 970 juta. Nah, karena harga obligasi ini lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka dalam laporan konsolidasi akan muncul keuntungan penarikan obligasi sebesar 10 juta. Sebaliknya, jika entitas induk membeli dengan harga lebih tinggi, misalnya 990 juta, maka muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 10 juta. Jadi semuanya akun itu seperti investasi, obligasi, utang obligasi, serta diskon atau premium tetap harus dieliminasi. Namun, selisih harga pembelian ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ini dari pembahasannya telah saya sampaikan bahwasanya entitas induk dan entitas anak ini dianggap satu kesatuan ekonomi. Jadi semua transaksi antara mereka itu termasuk peminjaman, bunga atau obligasi itu harus dieliminasi. Sedangkan transaksi antar nilai antar afiliasi tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi karena laporan tersebut hanya menampilkan hubungan dengan pihak eksternal. Yang ketiga adalah jika ada transaksi melalui pihak luar, misalnya pembelian obligasi dari investor atau non afiliasi, maka bisa timbul keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Dengan cara ini, bahwasanya laporan keuangan konsolidasi akan menunjukkan gambaran yang benar, transparan, dan tidak ganda mengenai posisi keuangan grup perusahaan. Jadi teman-teman, itulah penjelasan lengkap bab 7 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak utang. Mulai dari konsep dasar, contoh kasus pinjaman antara entitas, hingga transaksi pembelian obligasi baik langsung maupun lewat pihak luar. Nah, melalui bab ini kita belajar bahwa dalam laporan keuangan konsolidasi itu semua transaksi antar perusahaan dalam satu grup harus dieliminasi agar laporan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi grup secara nyata. Jadi semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami bagaimana akuntansi konsolidasi bekerja dalam praktiknya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di penjelasan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.